berlatar pada tahun ketika dunia sedang mengalami krisis sumber daya, salah satunya negara Spanyol yang menerapkan sebuah aturan ketat sekaligus kejam dengan menangkap ibu hamil dan anak-anak yang bertujuan untuk menekan jumlah penduduk. Dan kisah akan berfokus pada seorang ibu hamil bernama Mia dan suaminya bernama Neko yang nekat mengambil jalur ilegal untuk kabur dari Spanyol, di mana mereka berdua menyerahkan sejumlah uang berikut cincin kawin demi untuk mendapatkan tempat di dalam sebuah kontainer ini. Vamos, hostia. Yang akan dibawa ke pelabuhan jasa kirim barang ke Irlandia melalui jalur laut, yang hal itu sebenarnya cukup membuat Nico was-was. Karena dengan perut Mia yang sudah semakin memasuki bulan ke-9, ada sedikit kekhawatiran apabila Mia berojol di tengah laut yang tentu saja akan sulit mencari bidan. Dan sungguh sial dua pasangan ini ketika para oknum calo memisahkan Nico dan Mia dengan alasan untuk membatasi bobot kontainer, yang meski terpisah setidaknya mereka akan bertemu kembali ketika nanti sudah sampai di Irlandia. Tiba di pos pemeriksaan, Mia dan penumpang lainnya pun harus dibuat deg-degan saat para penjaga mencurigai adanya bagian tersembunyi dari kontainer ini. Sehingga Mia yang sadar akan terjadi hal buruk pun nekat naik ke atas kotak kayu dan bersembunyi di sela-sela yang sempit demi agar dirinya tidak tertangkap oleh para penjaga. Condenados a la asfixia, y se han cogido todo el dinero que os quedaba. Dan ya, Mia benar-benar sangat beruntung ketika keputusan yang ia ambil adalah suatu keputusan yang tepat. Karena para penjaga ini bukan ingin menangkap, melainkan ingin mengurangi populasi penduduk dengan cara menghabisi mereka di tempat. Singkat cerita, kontainer yang berisi Mia seorang diri pun akhirnya tiba di pelabuhan dan siap untuk melaut menuju Irlandia. Khawatir dengan Nico suaminya, Mia mencoba menghubunginya melalui ponsel yang sudah dibawanya, tetapi belum ada jawaban pasti tentang kabar terkini suaminya tersebut. Untuk kesekian kalinya, Mia harus menghadapi cobaan yang luar biasa ekstrim ketika badai menyebabkan kapal terombang-ambing. Akibatnya beberapa kontainer pun jatuh ke laut. Sehingga yang sempat mendengar suara petugas pun langsung berteriak minta tolong, tetapi saat sudah siuman, Mia langsung melihat keluar melalui lubang-lubang kecil yang jauh memata memandang. Yang terlihat hanyalah hamparan laut yang luas dengan beberapa kontainer yang masih mengambang. Sehingga untuk tetap menjaga kontainernya tidak tenggelam, Mia pun mencari beberapa benda yang bisa untuk menutup lubang supaya air tidak masuk lebih banyak ke dalam kontainer ini. Dan ya, Mia mendengar teriakan dari beberapa orang yang tak jauh dari posisinya, yang ternyata ada satu kontainer berisi penumpang gelap yang tak mampu menahan bobot manusia yang terlalu banyak, sehingga sungguh naas. Nasib mereka pun harus tenggelam tanpa sempat mendapatkan pertolongan. Singkat cerita, malam pun tiba. Sadar jika dirinya tak punya peluang untuk Mia sempat mengambil pisau lipat dan bermaksud untuk bundir. Tetapi tiba-tiba saja si bayi di dalam perutnya bergerak yang membuatnya Mia kembali optimis dan akan melakukan apapun agar bayinya tetap hidup. Alhasil keesokan paginya Mia langsung mengumpulkan semua barang-barang yang ada di dalam kontainer dan berhasil menemukan beberapa benda yang berguna seperti bor besi, senter korek api, sebotol air, dan beberapa benda lainnya. Dan sebelum lanjut, kalian diwajibkan untuk subscribe dulu ke channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan jika sudah subscribe, mari kita lanjutkan ke alur ceritanya. Tak lama Mia mendapatkan telepon dari Nico yang ternyata masih hidup. Namun ada satu masalah ketika Nico dan seluruh penumpang yang bersamanya telah ditipu oleh si calo dan si sopir yang dengan tega meninggalkan mereka di luar kota. Sehingga Mia diminta untuk tetap tenang dan tunggu sampai Nico datang menjemputnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Mia harus menghadapi cobaan lain ketika badai datang di wilayah tersebut. Yang tepat di saat bersamaan Mia merasakan sakit luar biasa pada perutnya.
yang sungguh coba datang bertubi-tubi dan muncul di waktu yang tidak tepat dan tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Ketika si bayi ingin keluar malam ini yang membuat Mia harus melahirkan sendirian tanpa bantuan bidan dan dokter rumah sakit terkemuka. Mia bahkan sampai harus mengambil ari-arinya bayinya sendiri dan memotongnya sendiri. Yang karena bingung dibuang kemana, ia pun menyimpan ari-ari dan plasenta bayinya ke dalam Tupperware. Masalah lain pun timbul ketika si bayi terus menangis akibat tidak mendapatkan asupan air susu dari ibunya. Permasalahannya bagaimana bisa keluar ASI jika Mia sendiri tidak mendapatkan makanan dan minuman yang cukup. Sehingga stok makanan yang seharusnya cukup untuk 1 minggu pun habis dalam waktu 2 hari saja. Demi untuk membuat si bayi tetap sehat. Tak ada cara lain lagi, Mia mau tidak mau harus keluar dari kontainer ini. Karena setidaknya jika di luar dia masih bisa menangkap ikan atau minum air hujan. Sehingga Mia yang mulai melubangi kontainer tersebut menggunakan bor besi yang ada baterainya. Perlahan tapi pasti Mia berhasil membuat beberapa lubang yang masih butuh beberapa lubang lagi untuk bisa membukanya. Tetapi bor bertenaga baterai pun habis dan harus menerima keadaan tersebut. Beberapa hari berlalu pun susu ASInya mulai seret akibat tidak makan selama berhari-hari. Sehingga daripada bayinya mati, Mia nekat memakan plasenta atau ari-arinya sendiri demi untuk tetap bertahan hidup. Tenaganya pun sedikit pulih, Mia mencoba memotong pintu keluarnya menggunakan gerigi pada pisau lipat. Namun upaya tersebut harus gagal ketika pisaunya patah. Sehingga Mia harus kembali frustasi dengan kondisi ini. Dalam tidur sekejapnya, Mia bermimpi didatangi oleh almarhum putrinya yang meninggal. Ketika awal-awal peraturan perbatasan perintah dilakukan, sehingga inilah yang menjadi alasan kuat kenapa Mia dan Nico nekat kabur dari Spanyol. Yang tak ingin kejadian yang sama terulang kembali pada anak baru mereka. Keesokan paginya, ketika sedang menadah air hujan menggunakan Tupperware, Mia tak sengaja melihat kaleng makanan bekas yang tutupnya bisa dibuka dengan cara membengkokkannya. Sehingga ia akhirnya memiliki ide untuk melakukan hal yang sama terhadap lubang kontainer buatannya. Saat Mia sedang membuang bayinya, saat itulah banyak sekali ikan yang datang untuk memakan tersebut. Sehingga Mia lagi-lagi terinspirasi untuk menangkap ikan menggunakan tombak besi ciptaannya. Sehingga ia tak berhasil menangkap 1 ekor pun selama kurang lebih 5 jam dalam menombak ikan tersebut. Yang ketika Mia sedang ketiduran menghadap ke langit, ada seonggok pesawat yang terbang tepat di atasnya. Sehingga Mia buru-buru turun ke bawah untuk mencari kaca atau cermin demi untuk memberi tanda pada pesawat tersebut. Dan ya, Mia kini harus terluka pada bagian paha akibat tergores besi lubang kontainer. Lukanya pun cukup dalam, sehingga Mia harus mencopot satu persatu kawat papan untuk menjahit luka sobek tersebut. Tak pantang menyerah, keesokan harinya Mia kembali mencoba menangkap ikan menggunakan metode baru, yakni menggunakan jaring buatannya sendiri yang terdiri beberapa kabel yang dianyam. Yang dengan sedikit kesabaran dan kecerdasan, Mia berhasil menangkap ikan yang langsung dimakannya mentah-mentah. Setelah berhasil melewati banyak kendala, kini Mia harus sedikit tenang perihal makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Tetapi tentu saja ia tidak bisa terus seperti ini. Maka dari itu Mia mencoba mencari pertolongan menggunakan pesan bertuliskan minta tolong yang dimasukkan ke dalam kotak plastik Tupperware, berharap ada orang yang akan menemukannya. Hari ke-12 Mia benar-benar tak menyangka jika ia dan bayinya bisa bertahan sejauh ini. Ya memang perjuangan seorang ibu untuk anaknya adalah suatu yang luar biasa. Mia mendapatkan kekuatan dari bayinya dan si bayi selamat berkat perjuangan luar biasa dari ibunya. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk semua. Tidak pernah membangkang dan durhaka kepada ibu yang telah melahirkan kita dengan susah payah. Tak disangka ponsel Mia pun berbunyi dan ternyata berasal dari Nico suaminya.
Alih-alih sedang dalam perjalanan menolongnya, Nico justru sedang sekarat dan berpamitan untuk yang terakhir kalinya. Karena dia dan para penumpang ilegal lainnya pun baru saja ditembaki oleh para petugas yang berada di pos penjagaan. Memasuki ke hari 26, Mia sudah tidak tinggal di dalam kontainer lagi akibat kebocoran yang semakin parah. Namun terlihat bahwa ia sudah membuat semacam rakit kecil untuk dia dan bayinya tetap bertahan hidup. Yang saat sebelum kontainernya benar-benar akan tenggelam, Mia bela-belain masuk ke dalam kontainer untuk mengambil foto almarhum putrinya, yang justru malah tak sengaja membuat kakinya terjebak tali, sehingga Mia harus segera melepaskannya sebelum ikut tenggelam bersama kontainer tersebut. Beruntung, Mia berhasil mencapai permukaan dengan selamat, namun ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk lebih bijak dalam bertindak. Jangan mengambil risiko untuk sesuatu yang tidak lebih penting. Dan hal ini Mia bela-belain meninggalkan bayi kecilnya yang masih hidup untuk hanya bisa mengambil foto almarhum putri pertamanya. Seharian terombang-ambing di lautan, akhirnya keajaiban pun muncul tatkala ada kapal nelayan yang secara kebetulan lewat di wilayah tersebut dan melihat beberapa burung terbang di atas rakit kecil, dan kepada Mia sempat mengira jika Mia sudah mati tenggelam. Dan dia mengikat tangannya ke rakit kecil si bayi, langsung menarik pertolongan pertama, dan untunglah Mia berhasil diselamatkan. Dan semua perjuangan si bayi pun akhirnya berbuah manis meskipun suaminya sudah tiada. Setidaknya kini punya si kecil yang masih satu-satunya alasan untuk Mia tetap melanjutkan hidupnya. Dan film pun tamat.